Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berjumpa di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hujan yang menghadang, namun alhamdulillah Allah masih mempermudah kita melangkahkan kaki kita ke masjid ini, tidak lain dan tidak bukan demi mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita di atas Islam dan Sunnah, mematikan kita dengan cara yang husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan ibadah kita. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mungkin anak tidak pantas ya duduk di kursi ini. Mungkin masih banyak ustadz-ustadz yang lain yang lebih berilmu dan lebih pantas untuk duduk di kursi ini, memberikan ilmunya kepada antum semua. Cuman ya mungkin wallahu alam, anak yang diminta untuk datang ke sini berbagi dengan antum, sama-sama belajar. Anak belajar dan kita semua sama-sama belajar. Mungkin antum sudah tahu apa yang mau ana sampaikan, hanya saja mengulang kembali apa yang sudah antum ketahui semua. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ana ingin bertanya, berapa lama kita hidup di dunia ini para jemaah? Kalau berpacu kepada hadis Nabi SAW, berapa lama kita hidup para jemaah? 60 sampai 70. A'mar ummati baina sittin wa sab'in. Kata Rasulullah SAW, umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. Namun sayang, ada yang belum sampai setengahnya sudah berangkat. Ada yang sama Allah dikasih lebih, sampai banyak lebihnya, 90 tahun, ada yang 95 tahun, walhamdulillah. Namun para jemaah sekalian, banyak orang di dunia ini yang hidupnya dia pikir 60 tahun sampai 70 tahun, namun hakikat hidup mereka itu tidak sampai 60 sampai 70. Meskipun umur dia itu 60, tapi umurnya tidak 60 tahun. Kok bisa? Iya. Potong sebelum balik, dari bayi sampai balik berapa tahun? 14 tahun? 15 tahun? Berapa? Ya, 13 sampai 15 tahun kira-kira laki-laki mulai balik, dipotong. Orang belum balik, belum menjadi mukallaf, yang belum dibebani syariat sama Allah Subhanahu wa taala. 60 potong 15, sisa berapa? 45. Potong waktu tidur. Dalam 24 jam kita tidur berapa jam? Iya, 7-8 jam. Dikali 60 tahun itu tadi 7 jam. Dipotong kira-kira sepertiganya lagi sudah. Dari 60 sudah dipotong berapanya? 20 sudah kepotong lagi. Sepertiganya dipotong. 15 tambah 20 berapa? 35. Sisa berapa? 25. Potong sakit, potong pingsan, potong lupa dan lain sebagainya. Sisa berapa? Sedikit sisanya. 20 tahun. Ada yang 15 tahun.
Itu kalau 60 umurnya jemaahnya. Itu kalau 60 umurnya. Kalau tidak sampai 60, semakin pendek lagi umur dia. Terus pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan di umur yang hanya 20 sampai 15 tahun ini atau 15 sampai 20 tahun ini di dunia? Apa yang kita kerjain? Sedangkan setelah kita meninggal dunia, kita masuk ke alam barzakh. Di alam barzakh sampai kapan? Tidak tahu. Kita lihat para sahabat dan para salafus saleh meninggal dulu 1400 tahun yang lalu kira-kira. 1400 tahun di alam barzakh. Hidupnya cuma 60-70 tahun di dunia. Kepotong begini, kepotong begitu, korteng, sisa sedikit. Masuk alam barzakh 1400 tahun yang lalu. Sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Kapan hari kiamat? Tidak ada yang tahu. Ada yang tahu kapan hari kiamat? Ada. Itu loh yang suka ramal-ramal itu. Ada. Sampai kapan alam barzakh? Tidak tahu. Dengan amalan 20 tahun yang cuman kurang lebih menentukan kita di alam barzakh dijepit siang malam dikubur sama Allah atau tidak, diazab sama Allah dikubur atau tidak. Dari 20 tahun ini yang menentukan. Maka para jamaah sekalian, kita pun tidak pernah tahu kapan sama Allah Subhanahu wa taala akan dijemput. Allah mengutus malaikat maut, jemput fulan, sudah waktunya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak pernah ditunda, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajuin. Ya sudah waktunya datang, ya itu waktunya. Dan kita ini bukan nabi. Kalau mati ditanya dulu mau mati atau enggak. Nabi itu kalau mau mati ditanya dulu sama Allah. Ini sudah waktu sampai ajalmu. Masih mau lanjut atau sudah? Ya, Rasulullah pun ditanya sama malaikat maut. Berrafiqil a'la, kata Rasulullah SAW. Enggak, anak mau di sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Anak mau kembali kepada Allah, sudah cukup hidup di dunia ini ya. Masalahnya kita bukan para nabi, para jamaah, jadi kita tidak tahu kita ini mau hidup berapa lama. Kapan waktunya datang, ya sudah di situ. Dan juga para jamaah sekalian, dengan segala kekurangan yang kita lakukan di atas muka bumi ini, apa sudah kita membiasakan diri kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Dosa kita nambah terus. Setiap detik, mungkin setiap jam ada dosa kita buat. Sengaja atau tidak sengaja. Istighfarnya berapa kali sehari? Rasulullah yang dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, istighfarnya sehari 70 bahkan mungkin ratusan kali, minimal 70 kali Rasulullah SAW beristighfar. Kita berapa kali? Itu orang yang tidak bikin dosa para jemaah. Kita tempatnya salah dan dosa, istighfarnya berapa kali? Habis sholat aja Ustaz, astagfirullah, 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 kholas. Kali 5, 15 kali. Ya. Maka para jemaah sekalian, ya sebagai membuka dari apa yang mau kita bahas di sini ya, bahwasanya kita hidup ini ya cuma numpang lewat aja. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabil." Jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing, cuma numpang lewat aja. Anak kita, istri kita, ya, orang tua semuanya ini besok akan tidak ada. Iya atau tidak? Wallah jamaah, anak sering malam-malam keluarga anak sudah pada tidur, istri sudah tidur, anak sudah tidur. Ya anak berpikir, entah mereka besok yang akan menangis, anak tinggal, atau anak yang menangis meninggalkan mereka. Apa mereka tinggalin anak? Dua. Atau besok ditelepon, ya akhi, abah tidak ada umur, umi tidak ada umur. Pasti itu. Sering terbesit di kepala. Ini semua pasti terjadi para jamaah. Tinggal tunggu waktunya aja. Banyak orang-orang yang terlena ya, seakan dia akan hidup selamanya. Oh bapak saya sehat, ibu saya sehat, tidak ada penyakit, sudah check up setiap 2 bulan sekali misalkan, gula aman, kolesterol aman dan lain sebagainya, olahraga, sekarang sudah naik sepeda. Wallahi itu bukan jaminan.
Ana masih ingat kakek ana rahimahullah, di check up setiap 2 bulan. Hasil check up yang terakhir sehat walafiat. Belum sebulan dari check up, beliau buang air kecil keluar darah. Padahal di check up sehat walafiat. Kata kakek ana rahimahullah, ini akan jadi sakit yang mengantarkan anak ke dalam kematian anak. Dan subhanallah omongannya benar. Tambah lama tambah drop, habis berangkat. Allah kita tidak tahu para jemaah. Kita sibuk memikirkan dunia, memikirkan agar sejahtera hidup di dunia ini, bangun strategi, bangun 1000 cara, gagal plan A, loncat ke plan B, ada plan C, tidak bisa belajar di sini, tanya sama ahli di sana, untuk apa? Sejahtera dunia saja. Ya ini 20 tahun ini yang dikejar. Yang ribuan tahun bahkan yang selamanya belakangan nanti, urusan belakangan. Ya ini keadaan kaum mukminin dan kaum muslim ya sekarang ini ya seperti ini. Ana juga tidak munafik para jamaah, terkadang ya itu yang diterbesit di kepala ana, ingin sejahtera hidup di dunia, tidak mau susah kita. Cuman kadang lupa, ini besok ana sudah bangun, terus ana mati, tidak punya bekal. Mau ngomong apa kalau sudah masuk ke liang kubur? Makanya mereka para ulama, salah satu mereka bikin syair para jamaah ya, dengan omongan-omongan yang pendek tapi gampang diingat ya. Kuburna tubna wa nahnu ma tubna. Gampang diucapkan. Kuburna tubna wa nahnu ma tubna. Kuburan kita sudah ada, sudah siap itu tanahnya. Tapi kita tidak tobat-tobat para jemaah. Terus ada di jalan yang itu aja. Dikasih tahu, urus diri ente sendiri. Dikasih ayat Allah Subhanahu wa taala, ada khilaf di kalangan ulama. Ya akhi, ini haram. Ya sudah, tidak usah urusan ana yang saya makan haram, ana bukan ente. Tidak usah rame-rame. Ini yang didapati sekarang kalau kita ngasih tahu kebaikan sama orang. Ya, kecuali memang orang-orang yang menginginkan kebaikan ikhlas dari dalam hatinya, dikasih tahu ya ahlan wa sahlan, alhamdulillah, jazakallahu khair. Sisanya yang lain jangan sok keras ente, jangan sok tahu, ngaji dulu yang pinter, baru ngaji kemarin sore 1000 omongan untuk menolak kebenaran. Allah SWT berfirman, wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathul izzatu bil itsm. Kalau dikatakan kepada mereka ya akhi ittaqillah, bertakwa ini sama Allah Subhanahu wa taala, akhadathul izzatu bil itsm. Sombong di atas dosanya dia. Dia merasa mulia dengan kesalahan yang dia buat, tak mau diingetin orang. Apa kata Allah? Fahasbuhu jahannam. Cukup bagi orang kayak gitu neraka jahannam. Wa bi'sal mihad. Sungguh neraka jahannam itu ya seburuk-buruknya tempat untuk kembali. Para jamaah, kita semua yang ada di sini, alhamdulillah, yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, berniat kebaikan, mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri, menuntut ilmu, belajar. Salah satu yang sama orang itu diinginkan dalam hidupnya, itu bahagia para jamaah. Karena mau tanya, ada yang hidupnya tidak mau bahagia? Tidak ada. Tidak ada manusia hidup di dunia ini tidak mau bahagia, tidak ada. Semuanya ingin bahagia. Makanya dia bangun 1000 strategi itu tadi untuk bahagia. Pertanyaannya sekarang, bahagianya di dunia aja atau lanjut sampai ke akhirat besok bahagianya? Itu pertanyaan yang bisa jawab kita semua sendiri dalam hati. Kita tidak bisa menuduh orang dengan apa yang kita tahu. Yang jawab kita sendiri. Ana mau bahagia sampai ke akhirat besok. Iya sudah, pasti caranya tidak sama. Mau bahagia di dunia saja sama mau bahagia di dunia dan di akhirat, tidak sama caranya. Perlu ilmu orang itu mau bahagia di dunia dan di akhirat. Ada caranya, ada strateginya, ada kalkulatornya juga. Jangan kita ngeluarin kalkulator urusan dunia aja.
Nih untung, ini rugi, jangan. Urusan akhirat juga ada kalkulatornya para jemaah. Ada tolak ukurnya, ada cara ngitungnya, sama semua, ada strateginya. Masalahnya kita mau tahu atau tidak, itu aja masalahnya. Maka para jemaah sekalian, jika kita mau berbahagia di dunia, lanjut sampai di akhirat, sepertinya ada poin-poin yang perlu kita bahas, ada poin-poin yang perlu diterangkan untuk menggapai kebahagiaan ini. Yang sebenar-benarnya bahagia, bukan bahagia di mulut saja, bukan bahagia di mata orang. Masya Allah ya, fulan ya, naik mobil ini, ya istrinya ada segini, ya, anaknya ganteng-ganteng, sehat walafiat, ya, Masya Allah, sepatunya bersih, tidak ada debunya, dari mobil turun ke karpet. Masya Allah bahagia ya, dipuji-puji orang di TV, masuk TV, interview sama ini, ya diundang sini, diundang sana, Masya Allah bahagia. Apa itu? Bahagia yang sama kita dicari. Banyak orang nongol di TV, ketawa-ketawa, ngakak-ngakak di TV, ya, ternyata terciduk, pakai obat-obatan terlarang, disuntikkan berumurnya lagi. Kita tahunya dia orang bahagia, ngakak-ngakak setiap hari, ketawain, syariat dibuat bahan bercandaan. Masya Allah, orang lihat dia itu senang. Ternyata dia butuh obat-obatan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Anda kalau tidak pakai, tidak bahagia. Gimana ceritanya orang-orang yang godok itu, membalut digodok di air, terus diminum biar nge-fly. Itu minuman, sapi dikasih tidak mau jemaah. Hewan disuruh minum itu tidak mau, diminum sama manusia. Untuk apa? Biar bahagia, terlepas dari ikatan-ikatan dan kebingungan-kebingungan dan kesempitan-kesempitan hatinya yang dia rasakan. Perlu itu mereka untuk membahagiakan dirinya. Benar, betul. Mungkin ente bahagia, mungkin kamu bahagia dengan itu semua, mungkin. Tapi anak yakin 100% bahagianya di dunia saja, dan hitungan waktu saja. Setelah selesai, pengaruhnya sudah selesai, kembali lagi ke dalam kesesakan, kesempitan dan kebingungan. Makanya di barat sana sekarang orang masuk Islam tidak bisa dibendung para jamaah, karena mereka sudah rasakan seluruh gemerlap dunia ini beserta kekejian-kekejiannya, semua mereka sudah cobain. Ternyata itu tidak bisa buat mereka bahagia. Mentok, semuanya ada batasnya. Ternyata yang buat bahagia itu al-Islam. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, orang yang mau membahagiakan dirinya tapi pakai cara sendiri, bikin strategi sendiri, bikin formula sendiri, itu sama kayak orang bodoh sakit bikin obat sendiri. Bisa atau enggak? Tidak bisa jemaah. Tambah parah mungkin, kejang-kejang, ya overdosis mungkin. Bukan sembuh dari sakitnya. Itu dipermasalahkan oleh Ibnu Qayyim bagi orang-orang yang ingin membahagiakan dirinya, ingin senang hidupnya, tapi pakai cara yang salah, caranya yang haram. Setiap tahun bikin cara-cara baru untuk membahagiakan diri, biar happy. Seribu cara dipakai, 1000 cara gagal, 1000 cara dia bikin cara yang baru, setiap tahun ganti-ganti caranya dan tidak pernah berhasil. Maka para jamaah sekalian, di depan anak ini ada sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang mana judulnya adalah Al-Masail Al-Mufidah Lil Hayatis Sa'idah, ya, jalan-jalan yang mulia, yang bermanfaat demi merajut kebahagiaan dalam hidup. Bukan bahagia yang cuman ada waktunya saja, bukan, tapi bahagia selamanya
sampai kita mati, sampai sama Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke surga nanti. Namun sebelumnya para jamaah, kita harus kenal dulu siapa beliau. Beliau ini tidak terkenal. Beliau ini adalah salah seorang ulama ya di Saudi Arabia, dan beliau terkenal karena muridnya. Jadi beliau itu aslinya tidak terkenal di dunia, tidak seberapa terkenal. Tapi beliau itu terkenal karena muridnya. Salah satu muridnya beliau yang yulazim, yang duduk sama beliau bahas kitab dan lain sebagainya sampai selesai, ya, yang sampai dikasih penghargaan sama beliau. Ya. Ada satu murid beliau yang seluruh dunia kenal sama beliau. Dan muridnya ini yang memasarkan nama gurunya. Berkata Ustadz kita Syekh Abdurrahman As-Sa'di, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, lama-lama orang cari ini siapa nih? Ternyata ketahuan bahwasanya beliau seorang alim yang besar ya, karena memang mungkin zaman dulu tidak ada media seperti sekarang para jamaah. Beliau lahir di Unaizah ya, di Arab Saudi ya, 7 September tahun 1889. Dikatakan bahwasanya beliau kalau pakai hijriahnya tahun 1307 ya. Lahir di Qasim ya, di tempat yang bernama Unaizah. Dan beliau dikatakan ibunya meninggal dunia saat beliau umur 4 tahun. Lalu tidak lama setelah itu bapaknya meninggal dunia saat beliau berumur 7 tahun. Dan juga dikenal bapaknya sebagai imam masjid dan ahli ilmu juga, dan dikenal sebagai orang ahli ibadah. Maka umur 4 tahun ditinggal ibunya, umur 7 tahun ditinggal bapaknya. Jadi anak yatim piatu. Namun saat ibunya meninggal dunia, bapaknya menikah lagi dengan seorang wanita. Ya, orang wanita ini ya, istri bapaknya yang membesarkan dia. Dikenal maksudnya beliau rahimahullah ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dikenal ya, sebagai orang yang salah wa taqa, orang yang baik, lurus dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tinggal di daerah atau di tempat, di habitat yang saleh, orang-orangnya di situ orang saleh, dan banyak orang-orang yang takjub sama beliau. Sholatnya luar biasa, berjamaah, tidak pernah tidak kelihatan di masjid. Kalau mau dicari beliau ada di masjid. Dan beliau ini sangat haris, ya, sangat bersemangat untuk menuntut ilmu para jamaah sekalian. Ini juga dikatakan bahwasanya beliau sudah menghafal Al-Quran saat umurnya 11 tahun dan banyak mengkaji kitab-kitab hadis, mustalahul hadis ya, dan juga masalah al-usul, usul al-fiqh, dan juga masalah fikih-fikih, dan juga tafsir ya, dan banyak guru beliau. Beliau mengambil ilmu dari banyak guru. Dan siapa yang tahu siapa murid beliau yang terkenal? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ya. Jadi dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin dulu mulazamah sama beliau, bahas buku ya. Mulai kira-kira jumlahnya ada 20 sampai 30 orang yang ikut serta. Gugur 1, gugur 2, gugur 3, terus semakin lama berguguran, sisa 3 orang. Memang menuntut ilmu itu tidak gampang jemaah. Akan ada 1000 alasan agar kita tidak menuntut ilmu. Istri ana lagi tidak enak badan, lagi bad mood, ya ana harus menghibur Ustaz. Jadi afwan ana tidak bisa hadir. Anak-anak ini lagi rewel. Padahal memang anaknya sudah rewel. Sekarang lagi rewel. Tidak bohong ya, betul memang. Cuman pintar mencari alasannya. Dan ini sudah lagu lama para jemaah. Lagu lama sudah. Dan ini juga terjadi zaman dulu sama Syekh Abdurrahman As-Sa'di, muridnya awalnya 30, pangkas, sisa 3. Satu gugur lagi, satunya gugur lagi, sisa 1. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dikasih hadiah sama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Nah, selesai baca kitabnya dikasih hadiah. Apa hadiahnya? Apal para jemaah.
Karena di sana ada apel. Padang pasir adanya kurma sukari. Ya. Kurma sukari itu tidak ada di tempat lain kecuali di Qasim. Atau mungkin ada di tempat lain cuman jauh ya. Tapi paling banyak ya itu di Qasim. Posisinya di tengah-tengah, di Jazirah Arab paling tengah posisinya. Panasnya juga luar biasa. Jadi saat dia ngeluarin apel, Masya Allah, apel. Dan itu diingat sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Penghargaan yang luar biasa dari gurunya. Para jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau menulis muqaddimahnya kitab yang beliau tulis ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ya, amma ba'd. Seperti biasa, semua ulama tulis bukunya dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Fa mimma la syakka fihi wa la raib." Salah satu hal yang tidak diragukan lagi bahwasanya kebahagiaan itu hiya manshudu kulli insan. Kebahagiaan itu ya didambakan dan disebut-sebut oleh setiap manusia. Wa makhtubu kulli dhi hissin wa irfan. Dan itu yang disenandungkan selalu oleh yang memiliki perasaan dan punya akal. Orang yang punya perasaan, orang yang berakal itu selalu hidupnya ingin bahagia. Karena makanya bilang tadi, tidak ada manusia selama dia masih punya akal tidak mau hidup bahagia, tidak ada. Semuanya ingin hidup bahagia. Fajami'in nas yanshuduna as-sa'adah wa yarjunaha. Semua manusia ingin bahagia dan berharap agar hidupnya bahagia. Fahiya ghayatuhum wa manahuhum. Ini tujuan mereka ya, dan ini akhir yang mereka inginkan. Walakin, tapi masalahnya sekarang kata beliau, kaifa yudfaru bil matlub wa yatahassal 'ala al marghub. Bagaimana seseorang bisa sampai ke sana dan bagaimana seseorang bisa mendapatkan apa yang ia mau tadi? Mendapatkan apa maksudnya? Kebahagiaan itu sendiri. Tafawatatil afham an-nas fi dhalik wa taghayarat sabiluhum fakullun fi tariqin salikin. Masalahnya kata beliau, setiap kepala punya cara berpikir yang berbeda. Dan setiap mereka punya cara dan jalan-jalan masing-masing yang mereka pikir jalannya itu sesuai dengan yang mereka mau. Ba'dhum yabhathu 'anis sa'ada fi jam'il mal. Sebagian mereka ingin bahagia dengan cara mengumpulkan harta yang banyak. Wastihwaduhu min kafatil wujuh wa yara anna as-sa'id man kathura maluhu. Dikumpulin sama mereka, dikuasai mereka sama mereka semua dari segala sisi. Dari mana dia bisa dapatkan harta ini, uang ini, dari segala sisi diterjang sama mereka ya. Dan mereka melihat bahwasanya bahagia itu adalah banyaknya harta. Ini model yang pertama. Wa ba'dhum, ada sebagian yang lain, yabhathu 'anha fil lahwi wal la'ib. Kebahagiaan mereka cari dengan cara bermain-main, berlalai-lalai. Main game, bahagia. Bahagia itu main game tidak ada yang melarang. Nah ini katanya ahli game wal jamaah yaitu. Main gamenya tidak ada yang melarang, ya, tidak bayar dan dapat fulus. Ini katanya ahli game. Bahagia dia. Bahagia bagi dia ya main-main ini tadi dan yang melalaikan. Ya. Gitar-gitaran, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak. Ya. Ini kata mereka bahagia nih. Wa syughlil awqat wa idha'atuha fi ma la naf'a fihi. Buang-buang waktu ya. Menyibukkan dirinya dengan apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Banyak atau tidak orang seperti itu jamaah? Banyak. Ya. Niatnya awalnya olahraga.
biar sehat, bawa hadis Nabi, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah. Hafal dia sama hadis itu. Tapi ternyata dia habiskan waktunya terbanyak untuk itu. Jangan bawa-bawa hadis Nabi ente ya akhi, untuk melegalkan apa yang diperbuat. Main futsal seminggu 5 kali, patah kakinya, operasi, tidak terima, main lagi, balas lagi, ditekel temannya, patah temannya. Ente dapat piala? Enggak. Pemain bola itu para jamaah ada dokternya. Kalau cedera gratis, diobati sampai sembuh, dilatih, didampingi sampai dia bisa main lagi. Kalau kita tidak jamaah, ditekel patah, temennya angkat tangan, bukan salah ana. Buang-buang waktu di hal-hal seperti ini. Anda tidak melarang para jamaah ya main bola. Anda tadi tidak melarang orang mau olahraga Anda. Olahraga bagus dan itu perlu. Tapi yang Anda bahas ini yang berlebihan masalah ini, habis waktunya untuk ini. Wab'aluhum, sebagian yang lain dengan caranya mencari kebahagiaan macam-macam. Kebahagiaan itu yang banyak ceweknya, gonta-ganti terus setiap hari. Nikah dak nikah, nazar dak berhenti, terakhir jadi Abu Nazar. Anak mau nazar, besok nazar yang ini, besok senang dia nazar banyak perempuan, nikah dak nikah. Dan masih banyak ribuan ya. Contoh yang lain, bagaimana seseorang itu mencari kebahagiaan ya. Namun sayangnya semua yang mereka lakukan bukan cara yang tepat untuk menyampaikan mereka kepada tujuan mereka. Bahkan semakin banyak kesempitan, kegelisahan dan kesedihan yang mereka rasakan dengan cara-cara yang salah ini. Ini yang dikatakan oleh Syekh bin Nasir As-Sa'di. Lalu sekarang bagaimana jalan keluarnya untuk mengatasi hal-hal seperti ini para jemaah sekalian? Bagaimana cara kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar bahagia? Dijelaskan. Ini luar biasa penjelasannya para jemaah ya. Ini mukaddimahnya aja nih. Kita belum masuk pembahasannya. Innallaha azza wa jalla khaliqu hadzal kaun wa mujidu al-asya' wa qaddara anna as-sa'adah la takunu illa fi suluki tariqihi wa ittiba'i hadahu. Dia mau menjelaskan sekarang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan kita semua yang ada di muka bumi ini. Kita yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang sama kita dipikir bisa buat bahagia, itu siapa yang menciptakan harta? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ini semua, maka kita tidak bisa bahagia kecuali kita masuk ke jalan yang sama Allah Subhanahu wa taala sudah ditentukan. Allah yang bikin ini semua para jamaah, dan Allah yang tahu gimana caranya. Tidak mungkin Allah tidak tahu gimana caranya bikin orang bahagia. Setuju atau tidak di sini para jamaah? Kita disuruh tanya sama orang yang, kalau kita tidak tahu kita disuruh tanya. Malu bertanya sesat di jalan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Disuruh tanya sama orang yang tahu, sama orang ahlinya kalau kalian tidak tahu. Sekarang Allah Subhanahu wa taala tahu hambanya itu ingin bahagia. Dan memang sudah sifatnya manusia itu ingin bahagia. Mustahil kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kasih jalan gimana caranya manusia ini bahagia. Mustahil para jemaah. Maka dijelaskan di sini, orang yang mau bahagia itu secara garis besar dia harus mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Petunjuknya Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak para jemaah. Wa anna asy-syaqa'a liman 'asahu aw a'rada 'an dzikrihi wa hada. Dan sungguh orang yang sengsara itu yang ada di dunia adalah orang-orang yang selalu menyelisihi apa yang sama Allah diperintahkan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala,
enggan untuk ingat sama Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk berjalan di jalan yang sama Allah sudah ditentukan. Allah SWT berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Telah datang bagi kalian petunjuk, barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, fala yadhillu wa la yashqa. Tidak mungkin tersesat, tidak mungkin sengsara hidupnya. Maksudnya tidak mungkin sengsara di mana? Sama di dunia dan di akhirat, tidak mungkin sengsara para jamaah sekalian. Adapun yang selanjutnya, wa man a'rada an dzikri, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang enggan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ini para jamaah, para ahli tafsir menafsirkan ayat ini sampai ke hurufnya sama jamaah, sama para ahli tafsir itu jamaah dipretelin hurufnya nih. Kalimat dhanka ini. Dha sama kaf ini kalimat susah disebut, berat isi kalimatnya. Menandakan kata dhanka ini adalah hal yang sangat berat jika dialami oleh seseorang. Allah SWT berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang enggan, pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu, pura-pura menghindar dari kebaikan, tidak mau kalau dikasih tahu kebaikan, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Flyer kajian sebesar-besarnya, pura-pura tidak lihat, pura-pura lupa, 1000 alasan agar terhindar dari yang namanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang enggan untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Baginya kehidupan yang dhanka. Tidak enak. Antum enak tidak dengarnya dhanka? Ini sudah bukti para jamaah sekalian. Memang orang yang tidak mau mengingat Allah SWT tidak enak hidupnya. Loh, tapi Ustaz, itu orang-orang yang hura-hura kerjaannya kok kayaknya enak ya hidupnya ya. Iya benar, depan kamera dia enak hidupnya. Seolah-olah selalu segar bugar dia. Iya, dikasih make up, segar bugar. Tapi itu mobilnya banyak. Mobilnya kalau lewat di jalan ada lubangnya yang bergerak, mobilnya tidak gerak. Ma'isyatan dhanka, kata Allah SWT, sempit hidupnya. Sudahlah, tidak usah ditawar jemaah. Allah yang ngomong. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang tahu. Dan Allah yang kasih tahu kita, yang enggan untuk mengingatku, kata Allah, hidupnya sempit, jangan ditawar sudah. Tak pakai tapi-tapi lagi. Terkenal di TV, banyak followers-nya. Tanahnya hektar-hektaran. Di dalam kota sini aja tanahnya hektar-hektaran di Jakarta. Ma'isyatan dhanka, hidupnya sempit. Tidak cukup hidupnya sempit di dunia para jamaah. Ini bukti sudah nyata, benar. Yang Allah kasih tahu kita, hidupnya sempit itu benar. Makanya mereka itu butuh sama ini untuk lepas dia dari kesempitan itu. Butuh obat-obatan, butuh khamr, butuh musik-musik, butuh perempuan-perempuan untuk menghibur dia atas sesaknya apa yang dia rasakan. Ma'isyatan dhanka, hidupnya sempit. Tidak cukup di dunia, hidupnya sempit para jamaah, belum selesai. Kita lanjutkan ayatnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kita giring besok di hari kiamat, kita bangkitkan di hari kiamat besok buta. Ente pura-pura tidak lihat dulu, ente buta beneran sekarang. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan dalam keadaan buta besok di hari kiamat. Terus mereka kaget para jamaah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah kenapa anak kok buta ya Allah? Wa qad kuntu basira, dulu anak bisa lihat ya Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha.
dulu datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, tapi sama kamu dilupakan. Diingetin sama orang, kamu gak senang hati. Pura-pura lupa, pura-pura gak tahu. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka hari ini kamu dilupakan sama Allah Subhanahu wa taala. Mau lari kemana para jamaah? Kalau di hari kiamat sama Allah dilupakan, mau kemana? Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falunuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh min dzakarin aw untha, laki-lakinya maupun wanitanya, wa huwa mu'min, dan amal solehnya ini dibangun di atas keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang kafir beramal soleh, bukan. Harus beriman dia kepada Allah Subhanahu wa taala lalu beramal soleh, laki-lakinya maupun yang perempuan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Ya Allah, tapi utang anak banyak ya Allah. Gimana? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami hidupkan dengan kehidupan yang baik. Ya Allah, anak tidak punya rumah ya Allah. Hidupnya baik. Ya Allah, teman-teman anak semua benci sama anak. Hidupnya baik. Ya Allah, hari ini anak tidak dapat penghasilan ya Allah. Hayatan thayyibah, hidupnya baik jemaah. Meskipun tidak punya sebab untuk dia baik, tidak punya sebab bahagia, Allah janji, anak hidupkan dengan hidupan yang baik. Tak usah ditawar. Makanya kita lihat banyak orang-orang soleh seakan-akan dia tidak pernah bekerja, tidak punya kerjaan, cuma tenang hidupnya. Mau rumahnya cuma 1x2 misalkan, ruangannya cuma 1, ngekos anak istri sama suaminya di dalam ruangan, isi situ berempat, bahagia hidupnya. Ini para jamaah sekalian, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan beri kehidupan yang thayyibah. Mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia ada temannya, tidak ada temannya, buruk rupa, thayyibah. Jangan ditawar. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Besok di hari kiamat para jamaah, ya, kami akan balas dia sebaik-baik balasan atas apa yang telah mereka lakukan di atas muka bumi. Tinggal kita yang pilih, mau ikut yang dongkal apa yang mau thayyibah para jamaah. Nah, mungkin sudah masuk waktu azan maghrib, insyaallah kita lanjutkan setelah maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Sebentar jemaah, masih ada yang sholat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lalu para jamaah sekalian, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala melanjutkan ya, beliau mengatakan bahwasanya فإن راحة القلوب وطمأنينته atau وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه هو مطلب لكل أحد. Bahwasanya ketenangan hati ya, dan tumakninanya hati, kebahagiaan, keceriaan ya, hilangnya humum ya, kesedihan, hilangnya ya, kesempitan itu diharap oleh semua orang. Dan jika itu semua barusan tidak ada pada diri orang, maka bisa dikatakan orang tersebut hidupnya bahagia ya. Orang yang bahagia itu hatinya tumaknina, roh, tenang, santai, dia merasa aman di rumahnya. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, man asbaha aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu quta yaumihi faka'annama hizat lahu dunya wa ma fiha atau bihadzafiriha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bangun di pagi hari aminan, tenang ya, bangun tidur ya, sudah ada kopi dibikinin sama istrinya. Maaf yang jomblo, anak minta maaf. Anak minta maaf, tidak bermaksud untuk ya apa namanya, sudah ada kopinya, bentar lagi masuk WhatsApp, ding 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 ding, WhatsAppnya banyak ya, banyak pesanan, masya Allah ya, hari ini siap meluncur, siap kirim barang, tenang dia, aman, tidak dalam huru hara, aminan fi sirbihi, tenang, wa mu'afan fi jasadihi, badannya sehat wal afiat, wa indahu quta yaumihi, dan dia punya apa yang mau dimakan di hari itu. Dia dianggap seperti punya dunia sama isi-isinya, sama buntut-buntutnya juga, sama selevel sama raja yang ada, sama ya, tenang ya, rahatul qalb wa tumaknina ya, tumaknina wa surur, ceria ya, wa zawal humum wa humum ya, tidak ada ya, atau hilangnya kesedihan dan kesempitan dan kesengsaraan dalam hati seseorang, itu diinginkan oleh semua orang. Dan dengan itu seseorang bisa bahagia hidupnya. Setuju atau tidak para jamaah? Ya, itu di dunia ya. Wa yatimmu surur wal ibtihaj walidzalika asbabun diniyatun wa asbabun tabi'iyatun wa asbabun amaliyah. Tapi untuk mencapai itu semua ada sebab-sebabnya para jamaah sekalian. Dimulai sebab-sebab dari segi agama, dari segi tabiat ya, pakai logika manusia ya.
atau dari sebab-sebab amaliyah. Dan dari sebab-sebab amaliyah kita harus melakukan sesuatu supaya kita begitu. Dan tidak mungkin ini semua bisa terkumpul, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kecuali pada seorang mukmin. Kalau orangnya tidak mukmin, jangan hayal tenang, ya, tidak sempit dadanya, jangan berhayal seperti itu. Karena orang yang tidak beriman kepada Allah SWT sudah jelas banyak luka-luka, banyak cacatnya di dalam diri orang itu. Antum bisa tenang tidak kalau antum tidak mengenal Allah itu maha bisa, Allah itu maha mengasih, maha penyayang, Allah itu maha pemberi rezeki. Bisa tenang hidup antum? Besok yang ngasih makan siapa? Kita bisa jawab, Allah yang ngasih makan. Kalau orang tidak beriman kepada Allah, bisa tenang seperti itu? Tidak bisa. Ini dilihat dari satu sisi saja, masalah rezeki, belum masalah yang lain. Orang mukmin sakit, bersyukur dia sama Allah SWT. Kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin. Inna amrahu kulluhu khair, sungguh perkaranya orang mukmin semuanya baik buat dia. In asabathu sarra syakar fa kana khairul lahu. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, itu baik buat dia. Kalau dia mendapatkan ad-dharra, sabar. Kalau dia mendapatkan mudarat, sabar, dan itu baik buat dia. Mukmin. Ya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini, ini semua ketenangan, tumaknina dan lain-lain tidak mungkin dirasakan oleh selain mukmin. Harus mukmin syaratnya. Wa amma man siwahum fa innama wa in hasarat lahum min wajhin wa sababin yujahadu uqala'uhum alaihi fatathum min wajhin anfa wa athbat wa ahsad halan wa malan. Kalaupun ini terjadi rasa tenang kepada selain orang mukmin, belum tentu dia merasa tenang di sisi yang lain. Nanti ada masalah di sana, tidak enak di sini, dan yang seperti itu para jamaah sekalian. Tapi kalau mau dicampur semua dari segala aspek, ini tidak bisa dirasakan, melainkan hanya orang mukmin yang bisa merasakan. Ya, maka para jamaah sekalian, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, maka anak akan sebutkan ya, di risalah tulisan anak ini, anak akan menghadirkan sebab-sebab apa yang dibutuhkan oleh orang agar orang tersebut bisa merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahagia ya, bahagia yang beneran bahagia, bukan cuma bahagia dilihat orang dari luar, bahagia cuma main-main ya, di depan layar saja, acting, tapi di balik layar dia sengsara para jemaah. Yang pertama, di sini para jemaah, ana bawa matannya sama bawa syarahnya. Ya. Jadi Syekh Abdurrahman As-Sa'di nulis risalahnya ini kecil, tipis. Disyarah sama Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Uthman. Ya. Beliau juga salah satu muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Disyarah omongannya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Didatangkan perkataan-perkataan para ulama, didatangkan perkataan-perkataan yang terbanyak adalah perkataannya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah. Yang pertama, berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, a'zamul asbabi lidzalika wa asluha wa assuha, yang paling besar dan yang paling agung sebab agar orang bisa bahagia di dunia dan di akhirat, al-imanu wal amalus shalih. Nomor satu, asalnya, pondasinya iman dan diikuti dengan amal soleh. Perkataan ini para jemaah sekalian dijelaskan oleh Syekh Hamad Al-Uthman, ada 40 halaman. Al-iman wal amal soleh, 40 halaman. Dan
Dan anak akan mencoba untuk memilih hal-hal vital yang harus kita sampaikan di sini. Kalau mau dibaca semua, tidak selesai-selesai para jamaah. Sekarang anak mau tanya, apa artinya al-iman? Ini di sini banyak para ustadz-ustadz semua di anak lihat. Apa artinya al-iman? Kalau tidak tahu, tidak usah lanjut kajiannya. Tutup. Assalamualaikum. Anda minta maaf. Apa artinya al-iman para jamaah? Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan perkataan, dan melakukan dengan anggota badan. Betul atau tidak? Kalau tidak tahu jangan bilang betul. Takut ditanya berarti antum. Betul atau tidak jemaah? Ayo bantu anak menjawab. Apa itu al-iman? Karena mau tanya apa itu artinya iman secara bahasa dulu. Jadi setiap masalah syariat ini para jemaah pasti ada secara bahasa, terus secara istilah syariat. Apa arti secara bahasa? Terminologi atau etimologi salah satu. Iman adalah apa? Keyakinan. At-tasdiqu, meyakini, mempercayai. Secara istilah apa para jemaah? Ayo para jemaah, jangan buang-buang waktu. Jangan tawadhu di sini sudah. Ya, apa itu tadi iman? At-tasdiqu bil qalbi, ya, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil jawari, yazilu bit ta'ah, wa yanqusu bil ma'siyah. Ada 5. Meyakini dengan hati, ya, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota tubuh, bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Alhamdulillah. Itu yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Syarat yang pertama atau sebab manusia bisa bahagia hidupnya di dunia, al-iman. Dibawakan ayat yang tadi yang sudah kita baca dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang apa? Amila solihan, beramal soleh, min dzakarin aw untha, dari laki-laki dan wanita, wa huwa mu'min, amal solehnya diikat dengan apa? Keimanan. Al-iman wal amal soleh. Dikatakan di sini oleh Syekh Hamad Al-Uthman hafizahullah, fal imanu billah yujibun syirahis sadri. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melazimkan seseorang itu lapang dadanya. Adakah orang yang bahagia tanpa lapang dada? Ada atau enggak jemaah? Ada atau enggak? Orang bahagia tapi sempit dadanya, bahagia atau enggak dia? Inti dari bahagia itu insyirahus sadr, lapang dada dia. Wa yahsulu lil qalbi bihi tuma'ninatun wa sa'adatun wa farhun wa surur. Dan hati dia itu mendapatkan ketumakninahan, ketenangan, kebahagiaan, keceriaan. Wa tastaniru bihil basirah, punya ide-ide cemerlang. Fayahsulu lil insani al-ulum as-sahihah, yang mana ide-idenya tadi karena jiwanya lapang, tenang hidupnya, akhirnya dia mendapatkan banyak ilmu-ilmu yang sahihah, yang mana ilmu tersebut bisa menjadi sebab dia untuk beramal soleh. Mungkinkah seseorang bodoh mau beramal soleh? Mungkin tidak. Dia mau tahu nih amal soleh atau tidak, dia butuh ilmu. Alladzi yahsulu bihil hidayatu lil haqqi wal mujanabatul batil, yang mana ilmu tadi dapat membuat seseorang berada di petunjuk yang lurus, petunjuk yang benar, dan membuat seseorang menjauhi hal-hal yang batil.
dan membuat seseorang selamat dari dosa-dosa dan selamat dari sebab-sebab yang membuat sengsara, selamat dari sebab-sebab yang membuat kerugian dan kecacatan dan kebinasaan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, as-sa'adatu masyrutatun bi syartain. Ya, kebahagiaan itu ada syaratnya, dan syaratnya diikat dengan dua: al-iman wal amalus soleh. Ya. Kilahuma masyrutun, dan kedua-duanya itu harus ada, dan keduanya harus sejalan dengan caranya para nabi dan rasul. Jangan ngarang, ya, kita beramal soleh tapi ngarang, jangan. Harus yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah, al-amalus salih yurithu, amal soleh itu mewarisi al-farhah, kegembiraan, wassurur, keceriaan, wal-ladzah, dan kelezatan, wal-bahjah, sukacita, wan-na'im, kenikmatan-kenikmatan, wa quwwatal qalbi, dan kekuatan hati, wastibsyarihi, dan hatinya selalu optimis, bawa kabar baik terus, wa hayatuhu wa ansyirahuhu, hatinya hidup terus, hatinya itu lapang. Dan inilah adalah kenikmatan yang paling dicari sama orang. Anda pernah dikasih tahu sama seorang family yang tinggal di Amerika. Ada rapper, tatonya sebadan, masuk Islam para jamaah. Rumahnya yang besar sama dia dilepas, anak berlepas diri. Mobil-mobilnya yang mewah dia suruh ambil semua, anak tidak mau sudah. Dia cuma ambil beberapa bajunya sama beberapa bekal, jalan dia, hijrah dia ke tempat lain ya, yang banyak komunitas orang Islamnya. Sampai di sana katanya tidak nemu tempat tinggal, tidur di halte bis. Loh, kamu ini itu yang dulu? Iya, karena sudah lepas itu menyengsarakan anak, katanya dia. Bisa enggak kita tenang tidur di bawah atau tidur di halte bis kalau dia memang hatinya tidak tenang? Bisa enggak? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, tidur di bawah pohon. Datang tuh orang Romawi bawa utusan dari rajanya, dari sama Herakl, diutus cari Umar bin Khattab. Mana? Ini lagi tidur, kata di sini, di pinggir jalan di bawah pohon. Itu bingung-bingung para jamaah. Pemimpin ya, yang ditakuti di mana-mana, menggetarkan Romawi, tidur di bawah pohon, tidak ada yang jaga. Orang ini bilang, adilta fa'aminta fa'nimta. Engkau telah berbuat adil, engkau merasa aman, dan engkau tidur. Inti dari kebahagiaan ini semua para jamaah sekalian ada di hati, ketenangan. Makanya banyak orang sekarang meninggalkan itu kerjaan-kerjaan yang tidak benar. Kenapa? Bermula dari ketidaktenangan. Tidak usah bohong. Dia tidak tenang dengan pendapatannya dia yang tidak jelas. Cari waktu untuk ketemu sama ustadz untuk tanya. Pertanyaan itu dia lontarkan karena ketidaktenangannya tadi. Karena itu semua tidak bikin dia bahagia. Dan Anda bilang tadi, dan Syekh di sini menekankan semua manusia ingin bahagia. Karena dia tidak bahagia, dia tanya. Ternyata benar, caranya salah. Dan juga para jamaah sekalian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, Inna Allah arsalahu sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhiran.
Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW basyiran, pembawa kabar gembira, wa nadhira, pembawa peringatan dari Allah SWT. Yubashshiru bi thawabillahi fid dunya wal akhirah. Rasulullah bawa kabar gembira tentang balasan-balasan Allah di dunia dan di akhirat bagi siapa-siapa yang beriman dan taat sama Allah Subhanahu wa taala dan taat juga sama Rasulullah SAW. Wa nadhira, dan membawa kabar, memberi peringatan kepada kita semua atas azab Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang kadzabahu wa a'rada an ta'atihi, yang tidak mau beriman dan enggan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak ayatnya para jamaah sekalian. Salah satunya qul ya ayyuhan nas innama ana lakum nadhirum mubin. Wahai sekalian manusia, sungguh aku bagi kalian adalah pembawa peringatan yang nyata. Falladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa rizqun karim. Maka orang-orang yang beriman, kita lihat nih, amanu wa amilus solihat, amanu wa amilus solihat, iman amal soleh, iman amal soleh. Ada ratusan ayat seperti ini dalam Al-Quran. Makanya ini disebutkan sebab terbesar bagi orang yang ingin bahagia, iman dan amal soleh. Kata Syekhul Islam Taimiyah, beliau menyebutkan ayat ini. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lahum maghfiratun, baginya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Banyak ulama menafsirkan ini, yang paling jelas ditafsirkan adalah surga. Adapun yang sebaliknya, walladzina sa'u fi ayatina, orang-orang yang selalu berusaha untuk menyelewengkan, menjauhi, menutup jalan kepada ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabul jahim, mereka itu penghuni neraka jahim. Surat Al-Hajj ayat 49 sampai 51. Ditambah lagi sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Allah ini punya batasan para jamaah. Semua batasannya sudah dijelaskan melalui Al-Quran dan melalui sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sudah dijelaskan sama ribuan ustadz, sama ribuan para ulama. Ini batasannya Allah, ini jangan keluar dari sini. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah SWT. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak menerjang batasan-batasan ini, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, Allah masukkan dia ke surga yang di bawahnya terdapat sungai-sungai dan dia akan kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan inilah kemenangan yang sangat besar. Antum mau ngapain hidup di dunia senang kalau besok dia neraka para jamaah? Mau ngapain? Udah apa-apa, anak kenyang di dunia besok masuk neraka. Alhamdulillah, ada orang Islam ngomong kayak gitu? Mungkin ada satu dua ya. Islam pun Islam tidak jelas mungkin. Oh, neraka itu sifatnya manusia itu kekal sama neraka. Jadi kalau dimasukin neraka seminggu, 2 minggu, lama-lama terbiasa dia di neraka. Ya salam, mudah-mudahan nanti masuk neraka ya. Nanti biar rasain. Ya. Ngenyek yang dibuat bahan ini neraka sama dia dibuat mainan. Ini orang sudah tidak beriman, tidak punya amal soleh, ngabur, dikasih tahu ilmu tidak mau, ya akhirnya itu yang terjadi. Sudah, kalau ente mau masuk neraka, jangan ngajak orang. Jadi dia begitu ngajak orang, dan saya takut di neraka. Ayo sama-sama masuk neraka. Terus apa bedanya sama setan? Apa bedanya? Ini yang di negara kita dikasih panggung ya orang-orang seperti ini. Ada lagi bikin video, ya duduk kayak ada studionya atau di kafe atau di mana tidak tahu, ngomong. Ada salah satu ustadz kita, ya ustadz skup nasional lah, sudah dikenal sama se-Indonesia, bahas masalah Hari Ibu. Orang Hari Ibu tuh sampai duduk sampai sujud ke ibunya. Iya atau enggak para jamaah? Sujud sama ibunya. Merayakan hari ibunya ini sudah masalah.
Kenapa kok ada harus 1 hari ibu para jemaah? Ditambah sujud lagi. Dilarang orang itu sujud kepada selain Allah SWT. Dijelaskan sama Ustadz ini dengan dalil-dalil. Subhanallah, datang nih hamba Allah, kamu melarang merayakan hari ibu, katanya. Allah itu, kata dia, tidak bisa menciptakan kita kalau tanpa ibu kita. Bayangin antum jemaah, Allah tidak bisa menciptakan kita tanpa ibu kita, kata dia. Ditambah, berarti ibu kita itu Tuhan bagi kita, kata dia. Cium kakinya, sujud. Nah, ini. Jangan terus ini dipotong seolah-olah anak yang ngomong begitu. Enggak jemaah. Karena bisa terkenal se Indonesia. Jangan. Apa ini bukan omongan kekufuran para jemaah? Allah tidak bisa menciptakan kita tanpa ibu kita. Terus Nabi Adam itu gimana? Siapa ibunya? Subhanallah, ini orang bodoh dikasih panggung, sesat menyesatkan orang. Komentarnya bela dia semua, mantap, hebat. Ya hebat, setelah itu sudah. Subhanallah. Ya. Dan ini selanjutnya para jemaah sekalian, Allah SWT berfirman, "Waman ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, diterjang ini batasannya sama dia. Ya akhi, jangan ya akhi. Ini hukumnya begini. Ini dalilnya, ini tafsiran para sahabat, ini hadisnya dari Rasulullah SAW, ini perkataan para ulama, ini dan ini. Uskut, diam ente. Khilaf di kalangan ulama. Kalau anak tidak begini, yang ngasih makan anak siapa? Mbahmu. Ya udah, anak pinjam fulus sama antum aja. Subhanallah. Ini. Jadi kalau kita tidak bisa ngasih pinjam uang ke dia, jadi halal baginya pinjam ke yang lain dengan cara yang salah. Itu yang ada di kepalanya dia. Ada suatu hadis yang disampaikan ya, dari Rasulullah SAW, ya, abghadul kalami ilallah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, seburuk-buruknya perkataan atau perkataan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, qaulur rajuli ittaqillah. Jika ada seorang laki-laki bilang ke orang lain, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, lalu sama dia dijawab alaika nafsak, bagimu dirimu sendiri. Itu omongan yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak atau enggak para jemaah sekalian? Kita nasihati, ente baru ngaji kemarin sore sudah menjadi ulama, ente mengharamkan. Terus kita ini jadi orang paling bejat di dunia gara-gara ngingetin dia ini kebaikan. Seolah-olah kita yang salah, padahal kita ngomong karena cinta sama dia. Para jemaah sekalian, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam Quran banyak ayat-ayat seperti ini, iman wal amalus soleh, iman wal amalus soleh, ya. Bal huwa lubbul Quran wa maqsuduhu, kata Syekhul Islam Taimiyah. Bahkan ini adalah inti dari Al-Quran, dan ini adalah maksudnya dari Al-Quran itu sendiri, iman dan amalus soleh. Yang selanjutnya para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa amilus shalihat. Ketemu lagi kita sama amanu wa amilus shalihat. Walladzina amanu wa amilus shalihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, dan dia beriman kepada yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, wa huwal haqqu, yang mana itu adalah hak, kebenaran, min rabbihim, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat nih, orang yang beriman, beramal soleh, beriman atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana ini adalah suatu hak yang benar. Apa yang akan Allah berikan kepada orang ini? Kaffara anhum sayyi'atihim, Allah akan gugurkan keburukan-keburukan orang ini, akan Allah ampuni dosa-dosanya.
Dan yang lebih hebatnya lagi, wa aslaha balahum, Allah akan perbaiki keadaan orang ini. Diampuni dosa-dosanya para jemaah sekalian, dan diperbaiki sama Allah keadaan hidup kita ini. Dengan apa? Iman dan amal soleh. Allah yang ngasih kita musibah, yang bisa cabut musibahnya Allah para jemaah. Mau kita punya teman 1000, satunya ahli ya menangkal petir, satunya ahli menolak hujan, satunya ahli menolak tsunami, satunya ahli mendatangkan fotokopi uang pakai tangannya gini, banyak uang keluar. Satu dibikin banyak sama dia. Mau ada 1000 orang yang seperti itu di sekitar kita, kalau Allah menurunkan musibah, habis tak ada gunanya. Allah yang kasih kita cobaan dalam hidup kita, Allah yang kasih kita kesusahan, Allah yang bisa perbaiki itu. Dan tidak mungkin orang yang tidak beriman kepada Allah bisa meyakini ini semua para jamaah sekalian. Maka dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa aslaha balahum, Allah akan perbaiki keadaan mereka, yaitu maknanya adalah aslaha dinahum wa dunyahum, Allah akan perbaiki agama dia, dan Allah akan perbaiki dunianya. Agama sama dunianya Allah akan perbaiki. Wa qulubahum wa amalahum, hatinya akan Allah perbaiki, amalan-amalannya akan Allah perbaiki. Wa aslaha thawabahum, dan pahala-pahalanya pun sama Allah akan diperbaiki buat dia. Ditambah lagi dengan apa ditambahkan atau diperbaikinya? Bitanmiyatihi wa tazkiyatihi, akan Allah sucikan diri dia, akan Allah kembangkan itu semua para jemaah sekalian. Wa aslaha jami' ahwal, yang mana itu akan memperbaiki seluruh keadaan dia. Modalnya cuma 2, iman sama beramal soleh. Kita lihat balasannya para jemaah sekalian. Diperbaiki agama, dunia, hati, amalan-amalan, diperbaiki pahalanya dengan ditambah sama Allah, digugurkan dosa-dosanya sama Allah SWT dengan iman dan beramal soleh. Yang selanjutnya, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, innahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yajzil muhsina bi ihsanihi jazaaini. Allah SWT membalas orang-orang yang berbuat baik di atas muka bumi ini ya, di atas kebaikan mereka. Jadi orang yang berbuat baik sama Allah akan dibalas para jamaah dengan 2 balasan. Jazaa'un fid dunya wa jazaa'un fil akhirah, balasan di dunia dan balasan di akhirat. Betul atau tidak jemaah? Amalan kita ini yang kita perbuat sehari-hari, mau amalan itu buruk, mau amalan itu amalan soleh, Allah akan balas di dunia dan di akhirat. Fal ihsanu lahu jazaa'un mu'ajjalun wa la budda, kebaikan akan ada balasannya sekarang di dunia dan juga di akhirat nanti, dan itu harus. Wal isaa'atu laha jazaa'un mu'ajjalun wa la budda, sama keburukan akan dipercepat juga balasannya sama Allah ini, dan harus pasti sama Allah dibalas. Cuman setiap orang punya balasan yang tidak sama. Ada yang langsung sama Allah dihantam sama musibah. Ya, anak punya teman para jamaah yang mungkin anak tidak pernah ketemu sama dia, bukan teman ya, cuma anak kenal sama dia, suka komunikasi sama dia. Dia sepertinya sudah mengenal, ya, sudah mau menuntut ilmu, sudah mulai belajar, sudah mulai tahu ya iman kepada Allah, syirik dan lain sebagainya itu terlarang. Ya. Mulai mau mendekatkan dirinya untuk meninggalkan masa-masa lalunya yang kelam para jamaah. Terkadang kalau beliau futur telepon anak, bisa anak telepon, fadhol anak bilang, telepon ngobrol dan lain sebagainya, ada masalah, dia suka curhat sama anak. Ya anak jawab sebisa anak para jamaah. Suatu hari orang ini cerita sama anak bahwasanya suka ribut sama istrinya karena ya dia alhamdulillah sudah mulai mengenal kebenaran, sudah mulai ngaji, sudah mulai dekat sama yang namanya agama. Yang dulunya jauh dari agama sekarang sudah mulai dekat sama agama, adapun istrinya belum. Anak bilang sabar ya akhi,
tidak serta-merta antum tahu kebenaran terus istrinya tidak tahu terus sama antum dihantam, dipatahkan, tidak seperti itu. Subhanallah, dekat-dekat ini para jamaah sekalian, dia WhatsApp bilang ana kena musibah, kata dia. Waduh, kenapa ana bilang? Bisa ana telepon, foto telepon, ana bilang telepon akhirnya. Kata dia, mata ana yang sebelah kiri buta, tidak bisa lihat lagi, rusak sarafnya. Ana waktu itu lagi latihan, kata dia, dia lagi olahraga, tahu-tahu pusing, rambut tidak bisa lihat, ya semakin kesini semakin lama dibiarkan semakin tidak bisa lihat, tidak tahu dalam mata kiri atau mata kanan salah satu. Ternyata diperiksa, kata dokter lepas sarafnya. Itu para jamaah sekalian, dia telepon anak sambil nangis-nangis, dia takut buta. Kata anak, ya akhi, antum divonis buta sama dokter? Enggak, kemungkinan buta. Yang antum merasakan ini, ana bilang tidak ada apa-apanya sama orang buta. Itu yang pertama. Dan selama ini antum sama Allah dikasih niat melihat, dikasih nikmat melihat berapa lama? Pernah antum syukuri? Tidak pernah, kata dia. Bahkan ana pakai nikmat mata ini untuk melihat yang tidak-tidak. Nabi Ayub sama Allah dikenang kisahnya dalam Al-Quran, ya, dikasih cobaan. Nabi Ayub itu kaya raya, anaknya banyak para jamaah sekalian, tanahnya banyak, penghasilannya banyak, dikenal orang banyak, diambil satu-satu sama Allah, anaknya mati semua, kekayaannya terkikis sedikit demi sedikit sampai habis, sampai kering kerontang, ditambah lagi kena penyakit kulit yang buat dia diusir dari kampungnya karena orang jijik lihat. Bisa antum bayangkan, antum bangkrut aja, bangkrut, stres. Oh, kita tidak tahu jemaah, kita tidak bisa sok anak kuat. Alhamdulillah, nah tawakal kepada Allah. Besok bangkrut, na'udzubillah, belum tentu kita kuat para jemaah. Cobaan Allah itu datang sama Allah dikasih kepada yang kuat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak kasih beban kecuali ya orang itu mampu ya. Dan kata Rasulullah SAW, orang itu diuji atas kadar kekuatan keimanan dia. Nabi Ayub habis semua, diusir sama orang kampungnya. La anaknya, wala hartanya, semua badannya digerogoti sama ulet. Sakit kulit ada uletnya para jemaah. Sudah jatuh, ketiban tangga, ditabrak motor. Kita jatuh aja sudah teriak-teriak jemaah. Ketiban tangga, mungkin di masjid ini sudah jatuh ketiban tangga, ya ada yang biasa lah, ada yang kuat lah. Cuman kalau sampai ditabrak motor lagi, wallahu a'lam, mana tidak tahu. Itu yang dialami sama Nabi Ayub alaihissalam. Dan Nabi Ayub tidak pernah angkat tangan doa minta disembuhkan sama Allah, tidak pernah. Istrinya tanya, kenapa tidak minta doa sama Allah? Katanya Nabi Ayub, anak ini dikasih nikmat sama Allah 70 tahun atau 80 tahun. Anak baru dikasih sakit begini, terus anak mau minta sama Allah. Anak mau sabar. Anak mau sabar. Sejauh itu nikmat yang anak rasakan, anak mau sabar juga dengan waktu yang sama. Anak mau bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah angkat tangan, ya Allah sembuhkan, tidak pernah. Ana ceritain kisah ini ke teman Ana itu tadi. Dan Allah ngasih cobaan itu ke orang yang dia mampu. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Wallahi para jamaah, ini orang ngaku sama Ana, hari itu sebelum kejadian Ana tidak sholat asar. Terus Ana melakukan hal-hal yang dilarang sama syariat ini. Pulang ke rumah, hilang pandangannya yang sebelah kiri. Ngaku dia sama anak. Ada ya, sama Allah Subhanahu Wa Taala itu diturunkan pada jamaah, langsung cobaannya berupa musibah, langsung kontan. Nih, kira saya. Ada yang sama Allah beda, sedikit-sedikit, sampai hancur orang ini. Ana bilang, ya sebagaimana Allah bisa kasih cobaan
Ini mungkin teguran dari Allah langsung kepadamu supaya engkau kembali. Ana bilang, memang dulu ana sudah mulai kembali, ana sudah merasakan nikmatnya mendekatkan diri kepada Allah, cuman ana dilalaikan sama banyak hal. Akhirnya ana lupa sama itu semua. Mungkin ini jalan Allah, ana bilang, untuk mengembalikan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih penyakit Allah, yang bisa sembuhin Allah. Dan tidak ada yang mustahil, ana bilang. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu para jemaah Allah balas langsung di dunia, kejahatan dan keburukan Allah bisa balas juga di dunia, meskipun mungkin sifat-sifat cara balasnya tidak sama setiap orang. Disebutkan di sini. Terkadang Allah Subhanahu wa taala ngebalas kebaikan orang itu tidak langsung para jemaah, kata Ibnu Qayyim. Tapi dalam bentuk melapangkan dada orang tersebut, bikin hatinya ceria, tenang, bikin orang tersebut menikmati apa? Menikmati saat orang ini mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Para jamaah, mendekatkan diri sama Allah itu ada kenikmatannya jamaah, dan tidak dirasakan oleh sembarangan orang para jamaah. Orang kalau sudah dia bisa nikmati halawatul iman, manisnya keimanan, dekat sama Allah itu tidak ada yang bisa nandingi para jamaah. Karena pernah diceritain orang meninggal dunia, orang ini serangan jantung dengan sebab yang ana rasa, ya Allah, sebabnya tidak masuk akal. Jadi orang ini sudah terbiasa hidupnya di atas sunnah para jamaah, setiap hari mengamalkan sunnah dari melek mata sampai tidur, hidup bersama sunnah Rasulullah SAW. Pakai baju tangannya masukin yang kanan dulu, pakai sendal pun demikian yang kanan dulu. Sunnah Rasulullah SAW. Sholat yang 12 rakaat sehari semalam, selain yang sholat wajib, sholat tahajud, sholat witir dan lain sebagainya, dia kerjain semua. Satu hari, yang memang dia mungkin sudah punya jantung, suatu hari dia memakai sendal para jamaah, yang dia pakai yang kiri duluan. Dia lihat, kaget jamaah, kaget, serangan jantung, masuk rumah sakit, tidak lama meninggal dunia. Lihat, orang sudah nikmat dengan beramal soleh di atas keimanan dia. Dia lihat kayak gitu, sedih hatinya jamaah. Ya Allah, kok pakai kaki kiri duluan? Kaget dia, serangan jantung, masuk rumah sakit, sebentar lagi meninggal dunia. Nah, kita lihat, terkadang Allah memberi kenikmatan, membalas amal soleh kita sama Allah, kita dilapangkan dadanya, dibuat tenang hidup. Tapi karena kita itu tamak para jamaah, kurang terus, meskipun sudah Allah balas, kita tidak merasa. Harus kelihatan mata balasannya. Ini masalahnya kita. Para jamaah, kerjaan yang berat buat antum itu, sekarang antum kerjaannya berat, kena terik matahari, itu didambakan sama orang-orang yang tidak punya kerjaan. Rumah antum yang sempit, yang jelek itu didambakan sama orang yang tinggal di kolong jembatan. Anak antum yang nakal, tidak bisa diatur, itu didambakan sama orang-orang yang mandul. Dan yang lain-lain yang bagi antum tidak enak, banyak yang didambakan sama orang di sana. Tapi kita tidak syukur, kita tidak bersyukur, kita kurang terus. Jadi sama Allah dikasih nikmat tapi tidak kelihatan, padahal kita itu merasakan itu. Tapi sama kita dinafikan nikmat ini karena tidak berbentuk sesuatu yang terlihat. Sama orang-orang di dunia ini, mungkin jarang kita lihat ada orang tahu-tahu sama Allah diadab depan mata kita. Habis menghina atau menghina syariat Islam, langsung diadab sama Allah, langsung dikasih lihat ke orang. Jarang terjadi seperti itu. Tapi sama Allah dibuat hidupnya sempit, ditekan hidupnya, disempitkan hidupnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu, dia yang rasa. Jadi seakan-akan anak sudah beramal soleh, tapi mana hasilnya? Tidak ada. Dia bohongi dirinya sendiri. Anak yakin para jamaah, setiap antum telah melakukan amal soleh, anak yakin ada ketenangan di hati antum. Dan jangan bohong, sudah pasti. Nah, itu fitrahnya manusia para jamaah. Dan orang yang bermaksiat dan sedang berbuat maksiat, tidak akan dia tenang hidupnya. Orang yang bermaksiat tidak akan tenang hidupnya.
setelah bermaksiat pasti ada penyesalan dalam hatinya. Meskipun dia munafik, dia tertawa, terbahak-bahak sama temannya, tapi ada di hatinya, ana habis maksiat sama Allah SWT. Kalau memang dia punya iman, para jemaah, tidak tahu lagi. Kalau dia tidak beriman sama sekali, wallahu a'lam, ana tidak tahu. Tapi selama dia punya iman, ana yakin setelah dia berbuat yang dilanggar sama Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang sama Allah, dia akan di hatinya ada rasa, ya Allah, ana ini buat dosa. Maka para jemaah sekalian, pemberian Allah ini, pembalasan Allah ini yang langsung Allah beri di dunia ini, tidak perlu sama kita dilihat. Cukup kelapangan dada, rasa aman, tenang, ceria, bahagia. Kita bisa tertawa sama temannya. Ini nikmat dari Allah. Kata Allah SWT, wa annahu huwa adhaka wa abka. Sungguhnya Allah SWT yang buat orang ketawa dan bikin orang nangis itu Allah. Kalau Allah tidak izinkan kita tertawa, para jemaah sekalian, wallahi kita tidak bisa tertawa. Tapi semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah masuk waktu Isya ya, dan ini masih panjang para jemaah. Kayaknya tidak selesai-selesai nih. Subhanallah. Mas, insya Allah ada waktu yang lain untuk kita lanjutkan sedikit setelah Isya. Fadhal muadzin, azan dulu. Langsung sholat apa? Langsung sholat. Baik. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan sedikit para jemaah sekalian. Disebutkan di sini bahwasanya an-nasu sinfan, manusia itu ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama, faminhum syaqiyun, syaqi, tidak senang hidupnya, sengsara. Wasa'id, yang kedua ada yang senang hidupnya, bahagia. Wal ashtiya'u, adapun orang-orang yang sengsara hidupnya, siapa mereka? Kalau mau ditimbang dari timbangan agama para jamaah sekalian, orang yang sengsara itu adalah humul ladzina tawallaw syaitan wa ata'u, orang-orang yang menjadikan setan sebagai wali-walinya, sebagai teman-temannya, sebagai panutannya, wa ata'u, dan dia mentaati setan. Karena mereka seperti itu, kerjaan yang ngikutin setan, akhirnya mereka tersesat, yang ujungnya kesesatan mereka membawa mereka ke dalam kesengsaraan. Model yang kedua, as-su'ada, manusia-manusia yang bahagia.
mereka mengikuti Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai panutan, dan mereka mentaatinya, wa farihu bi ta'atihi, akhirnya mereka itu bahagia di atas ketaatan tersebut, wa qarratu uyunihim bi ubudiyatihi wa ta'alluhi lahu. Akhirnya mereka bahagia, senang, ceria atas penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Ada dua manusia para jamaah, sama-sama manusia, satunya budaknya setan, satunya budaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang ini taatnya sama setan, sama Allah dibilang jangan, dia bilang tidak apa-apa. Yang satunya dia bermain hanya di batasan Allah saja, dia muter-muter di dalam tembok yang sama Allah Subhanahu wa taala dibolehkan bagi kita. Maka dua manusia ini tidak sama. Tidak mungkin mengikutnya setan itu bahagia para jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimudh dhalalah." Satu grup mendapat petunjuk, grup yang lain sungguh baginya kesesatan. Innahum ittakhadus syayatina, karena sungguhnya mereka menjadikan setan aulia, sebagai wali-walinya, sebagai panutannya, min dunillah, bukan Allah yang dijadikan sebagai yang diikuti, tapi setan yang diikuti sama mereka. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan orang-orang begini ini ngerasa mereka itu di atas petunjuk, padahal petunjuknya setan yang mereka jalani. Mereka merasa dirinya, mengira dirinya di atas hidayah, padahal yang mereka ikuti itu setan para jamaah sekalian. Surat Al-A'raf ayat 30. Berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, ya, innal hikmata Rabbil Ulia iktadat iftiraqil ibad. Sungguh salah satu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala adalah, salah satu hikmahnya menjadikan hamba itu terpecah menjadi dua. Ini salah satu hikmah ya, dari syariat Allah ini, dari apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan yang lain-lain, itu membuat manusia terpecah menjadi dua, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Yang pertama, al-ilmu wal jahal. Ada yang berilmu, ada yang jahil. Ada yang beramal, ada yang al-kasal, yang malas beramal. Ada yang na'im, ada yang sebaliknya. Ada yang dikasih kenikmatan, ada yang tidak diberi kenikmatan. Dan ini semua subhanallah sama Allah dilepas kepada hambanya. Silahkan kalian yang memilih. Wa dzalika bihasbi amalihim. Ini semua apa kata amalan mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ini hambanya kepada surga, Darussalam ya, tempat yang penuh dengan keselamatan. Wa bayyana tariqahu, dan Allah telah menjelaskan jalannya gimana. Wa a'malal birri al-musila ilaiha, dan Allah kasih tahu nih amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga itu tadi. Yang mana amalannya tidak terlepas dari tiga hal. Ya, semua amalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga tidak akan lepas dari tiga hal. Katanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, yang pertama, tasdiqu khabarillahi azza wa jalla wa rasulih. Mempercayai, mengimani kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala, kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala dan kabar-kabar dari Rasulnya. Mengimaninya, mempercayainya. Itu yang pertama. Inti dari semua ini ya, kita semua Allah dikasih tahu, ini kalau bahagia begini, kamu begini, ayat-ayat Al-Quran semuanya yang ada, itu semua intinya tidak lepas dari tiga. Yang pertama, beriman, percaya sama apa yang datang dari Allah dan yang dibawa sama Rasulullah SAW. Yang kedua, imtithal amrillahi azza wa jal, kita melakukan
apa yang sama Allah diperintahkan kepada kita dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita. Yang ketiga, atau yang satu poin sama ini, ijtinab nahyihima. Kalau kita tidak diperintahkan ya berarti kita dilarang oleh Allah. Jadi kita menjauhi apa yang sama Allah dan Rasulnya dilarang. Jadi poin yang pertama tadi beriman dengan kabar-kabar dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi yang Allah larang. Yang ketiga, Allah perintahkan hambanya untuk berjalan di atas keimanan tersebut, berjalan di atas apa yang telah datang dalam Al-Quran dan yang dibawa sama Rasulullah SAW, dan yang mana itu semua adalah kemuliaan. Jadi disuruh ikuti perintahnya, beriman dulu, ikuti perintahnya, jauhi larangannya, terus dijalani itu dua-duanya. Jangan keluar dari jalan ini. Para jamaah sekalian, faman kana min ahli sa'adah yasurruhu li amal ahli sa'adah. Sungguh kalau memang dia sudah ditakdirkan menjadi orang yang bahagia, dia akan mudah menjalankan hal-hal tersebut. Dia akan mendapatkan kebahagiaan itu. Wa habbaba ilaihil iman wa zayyanahu fi qalbihi. Dan Allah akan buat keimanannya itu dia cintai. Allah akan buat dia itu cinta dengan keimanan. Wa zayyanahu fi qalbihi. Dan Allah akan hiasi hatinya dengan keimanan. Dan Allah akan buat dia itu benci sama namanya kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Jadi maksudnya para jamaah, kita yang nentuin nih, kita mau dapat apa? Mau bahagia, jalan di sini. Jangan jalan di sini tapi mau bahagia, tidak bisa, bukan jalurnya. Kita yang nentuin para jamaah sekalian. Yang selanjutnya para jamaah sekalian yang disebutkan di sini oleh Syekh Hamad Al-Uthman dalam syarahnya, beliau mengatakan wa syara'i'ul Islam, syariat-syariat Islam ini dan ilmu-ilmunya, termasuk di dalamnya ilmu-ilmu akidah, ilmu-ilmu fikih, hukum-hukum, ini semua adalah juga salah satu sebab kebahagiaan manusia di atas muka bumi. Jangan kita ini berharap bahagia kalau tidak belajar. Jadi secara tidak langsung dikatakan termasuk dari amal soleh itu apa para jamaah? Belajar. Ini Al-Quran para jamaah ada jutaan ilmu di dalamnya. Antum bisa bayangkan jumlah ayat Al-Quran ini ada 6.236 ayat. Sudah putus wahyu, tidak ada wahyu lagi sampai sekarang. Tidak ada wahyu, sudah putus. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, selesai sudah. Ya. Ayat-ayat ahkam, ayat-ayat yang berbau hukum-hukum, kurang lebih jumlahnya cuma 500 ayat saja. Sedangkan kita akan hidup terus sampai hari kiamat para jamaah, akan ada hukum-hukum yang baru yang mungkin tidak pernah dibahas. Gimana terus? Tapi itulah Islam. Itulah syariat Islam yang bisa dipakai di setiap tempat dan di setiap waktu. Subhanallah, ini kehebatannya Al-Quran. Ada jutaan ilmu di situ. Dan yang akan ngambil ilmu itu hanya orang-orang yang berusaha untuk mengetahui. Para ulama bisa mencetuskan bahwasanya narkoba itu haram, ya, rokok itu haram, dan lain sebagainya. Dari mana? Ayatnya apa? Hadisnya apa? Tidak ada. Ya ayyuhalladzina amanu, rokok haram ada. Sampai mati itu tidak kira nemu. Tapi itulah hebatnya Al-Quran. Itulah hebatnya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dihukumi ini haram padahal tidak ada dalilnya. Jadi Allah tinggalkan bekas-bekas di sana. Ada hikmah yang tersembunyi, ada sifat-sifat di dalam mengharamkan sesuatu yang mana itu diketahui bagi orang-orang yang mengetahui. Ulama biasanya mengetahui. Dengan cara mungkin dibaca, dia membaca semua ya hadis-hadis yang ada, ketahuan oh ternyata ini punya sifat.
Jadi sifatnya dikeluarin, sifat ini bisa ditarik kemana-mana yang sejenis maka hukumnya sama. Terjadilah yang namanya hukum qiyas. Hujjah para jamaah dalam agama Islam ini ada 4. Ya, jangan sampai yang hadir di sini tidak tahu. Ulama sepakat yang dijadikan dalil dalam agama Islam ini dan jadi tumpuan ada 4. Al-Quran, terus Al-Ijma', terus Al-Qiyas. 4. Ini yang disepakati sama para ulama. Qiyas itu disamain ilhaqu far'in bi aslin fi illatin bainahuma atau li'illatin jami'atin bainahuma. Menyamakan hal yang baru dengan yang asalnya yang ada kemiripan tadi, atau dengan hal yang lama yang sudah ada disebut dalam Al-Quran karena ada kesamaan sifat di dalamnya. Sama para ulama dijadikan dalil untuk mencetuskan hukum halal haram para jemaah. Jadi ilmu syariat ini di dalamnya terdapat kebahagiaan para jemaah, terutama ilmu akidah. Jangan sampai kita ini orang Islam tapi akidahnya kesana kemari, akidahnya tidak kuat, gampang diterjang, gampang roboh akidahnya. Gimana kita mau bahagia kalau kita tidak tahu siapa Allah Subhanahu wa taala? Siapa Allah? Itu ilmu akidah, keyakinan kita setiap muslim. Ada orang dulu ada pernah ngobrol sama dia, Pak, jangan pakai asuransi, Pak. Udah tidak perlu, Anda bilang. Rezeki Allah yang tanggung. Atau ini dia ngomong sebelum Anda ngomong kayak gini. Jadi dia ngomong awalnya ada orang lain yang ngasih tahu dia, jangan, tidak usah Pak, asuransi lah. Terus dia ngomong, loh kalau saya mati siapa yang ngasih rezeki anak istri saya? Loh, kalau saya mati siapa yang ngasih, membayarin anak saya sekolah? Subhanallah. Nah ini orang yang tidak tahu ilmu akidah, yang merembetnya ke sana para jemaah. Halal haram diterjang semua sama dia. Dia tidak tahu kalau Allah Maha melihat. Dia tidak tahu kalau Allah sudah marah bakal kasih musibah. Dia tidak tahu. Yang pertama ilmu akidah. Yang kedua hukum-hukum ilmu fikih. Ini semua katanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di adalah sebab seseorang itu bahagia hidupnya. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, innal imana wal islama wal qur'ana wal jihad tuhyil quluba al hayat at-tayyibah. Sungguh keimanan, Islam, Al-Quran dan jihad itu tuhyil qulub, menghidupkan hati dengan kehidupan yang baik. Wa kamalal hayati fil jannah, dan sebaik-baiknya dan sempurnanya kehidupan itu nanti ada di jannah. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kita semua berdakwah kepada keimanan itu tadi, dan memanggil kita semua kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak manusia kepada kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi kita ini jangan berhayal mau bahagia para jemaah kalau kita tidak belajar, tidak punya ilmunya. Dan juga Syekhul Islam Taimiyah mengatakan di sini, innahu laisa fid dunya minal ladzati a'zam min ladzatil ilm billahi wa dzikruhu wa ibadatuh. Sungguh di dunia ini tidak ada yang lebih lezat daripada mengetahui ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau banyak para ulama termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Usul Salasah mengatakan apa? I'lam rahimakallah, ketahuilah rahimakallah, kita ini harus tahu 3 perkara. Ketahuan tentang apa? Allah
Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi, siapa Nabi kita? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Tahu sama Allah Subhanahu wa taala, tahu sama Rasulullah SAW, siapa Nabi kita, dan tahu sama agama Islam. Ini katanya Syekhul Islam Taimiyah, kenikmatan yang paling nikmat itu mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu para jemaah. Ditambah lagi dengan ilmu-ilmu yang lain, ya. Masuk akal enggak? Anak mau tanya para jemaah, masuk akal atau enggak kita ini akan berzikir sedangkan kita tidak tahu Allah itu seperti apa? Masuk akal enggak? Tidak mungkin cinta sama Allah kalau kita tidak tahu. Ya karena kita sudah tahu itu, kita rela sedekah, kita rela sholat malam, kita rela berzikir kepada Allah SWT, karena kita ini tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak tahu sama Allah masa bodoh. Mereka tidak akan terbawa untuk melakukan kebaikan-kebaikan karena dasarnya sudah bermasalah. Maka para jemaah sekalian, as-sa'id huwa at-taqi. Orang yang bahagia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itu ya, mewarisi ya, berbuah ridho Allah Subhanahu wa taala dan cinta Allah Subhanahu wa taala, dan akan dicintai juga oleh para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hubungannya sama ilmu tadi. Tidak ada orang bertakwa kalau dia tidak tahu ilmunya. Tidak bisa. Gimana dia mau bertakwa? Sedangkan takwa itu artinya adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sekarang perintah Allah dia tidak tahu, larangannya pun dia tidak tahu. Gimana dia mau jadi orang yang bertakwa? Jadi para jamaah yang semoga rahmati Allah SWT, ingat sebab yang pertama membuat manusia itu bahagia adalah apa? Beriman dan beramal soleh. Adapun iman sudah jelas, ya, urusannya di hati, di lisan, dan diamalkan. Dan amal soleh ini buah dari keimanan itu tadi. Ada poin kedua yang insya Allah akan kita bahas. Ya, ini banyak poinnya, ada kira-kira 20 poin agar kita hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Insya Allah, mudah-mudahan kita ada umur panjang bisa berjumpa lagi. Ya, mungkin ini ada banyak pertanyaan sudah dikirim mana